Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya kedatangan lagi tamu, yaitu HP Samsung ya. Biasalah tamu saya itu pasti barang rusak guys. Tapi kalau kita lihat di sini HP-nya nyala ya, jadi level kerusakannya kecil ya, karena HP masih nyala. Oke, sekedar basa-basi. Dan ini kasusnya adalah mengenai charger. Oke, jadi HP ini ketika dicas dia masuk seperti biasa normal ya, bahkan eh, pengisian cas cepat, daya cepat atau fast charging itu aktif. Kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat guys ya, pengisian daya cepat. Artinya fast charging aktif. Tapi masalahnya HP ini ketika dicas full full baterai itu lama sekali ya. Full baterainya lama sekali. Yang namanya fast charging itu biasanya tidak sampai 2 jam baru full. Adapun ini kasusnya dia lama sekali baru full guys ya. Lama. Persentase baterainya itu naik lama sekali. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini, yang paling pertama kita periksa adalah bagian eksternal guys. Bagian eksternal yaitu kabel. Mengapa kabel? Ya karena dalam sistem charger itu atau pengisian, penghantar arus adalah termasuk hal yang penting guys ya dalam pengisian. Selain daripada rangkaian chargernya sendiri, itu kabel atau penghantar arus sangat penting. Jika penghantar arusnya bagus, ya otomatis chargernya pengisiannya stabil ya. Nah, di sini kita perlu periksa. Kemudian untuk fast charging ya, fast charging sendiri juga itu punya sistem rangkaian yang tidak seperti cas biasa ya. Ngapa saya katakan demikian? Kita lihat kabel pada fast charging, dia memiliki grounding ya. Dia memiliki grounding yang dimana groundingnya itu tidak terkoneksi dengan negatif ya, tidak terkoneksi negatif. Sebenarnya itu tujuannya juga adanya kabel grounding untuk memperkuat arus. Jadi itu tetap masuk kategori penghantar arus guys ya. Dan jika groundingnya ini tidak terkoneksi, putus ya, itu akan membuat fast charging pada HP kita tidak akan aktif. Jadi penghantar arus dalam artian di sini adalah kabelnya ya, kabelnya harus bagus. Percuma kalian beli batok charger atau rangkaian charger yang mempunyai watt tinggi 33 watt atau 50 watt, lantas kalian pakai penghantar atau kabel yang kecil, yang isi kabelnya kawat kecil atau kabel biasa, itu saya yakin akan tidak stabil ya, pengisiannya akan lambat juga. Jadi walaupun juga kalian pakai charger biasa tapi menggunakan penghantar arus yang besar, isi kawat besar, nah itu saya rasa lebih bagus dibanding watt besar ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman pakai saja charger bawaan, jangan diganti-ganti kecuali rusak ya. Pakai saja charger bawaannya. Yang perlu teman-teman perhatikan cukup kabelnya ya, kabelnya. Cari kabel yang bagus kalau memang kabel charger bawaannya sudah rusak. Itu saja. Adapun masalah tentang HP ini kita akan coba perbaiki ya. Jadi ketika kita sudah periksa bagian eksternal seperti kabel dan batok charger itu sudah kita anggap bagus karena kita tes ke HP lain bagus ya. Nah, berarti di sini
yang bermasalah adalah HP-nya. Oke, sekarang saya akan bongkar dulu HP-nya. Jadi kita beralih ke bagian internalnya guys ya. Karena di sini eh, seperti biasa ya, HP sekarang itu pembongkarannya tidak seperti HP dulu. HP dulu langsung pakai tangan buka casing ya. Sekarang tidak, semua HP sekarang dilem. Jadi itulah yang agak berisiko ketika kita mau mencoba kerja sendiri. Oke, saya akan bongkar dulu HP-nya guys ya. Salam. Apa itu? Mie? Oh, mie. Sabar dulu. Oke guys, jadi di sini HP-nya sudah terbongkar. Saya lepas baterai dulu biar aman ya. Oke, dan sekarang kita beralih bagian internal. Nah, seperti kita lihat HP ini menggunakan fleksibel dari mainboard ke dock charger atau bagian papan bawah charger ya. Dan ini sering terjadi masalah bagian sini, yaitu bagian konektornya guys ya. Mungkin goyang atau kotor. Nah, itu bisa membuat arus tipis, arus charger tipis. Jadi tetap kembali lagi kita ke sistem penghantar ya. Nah, makanya sebelumnya itu saya jelaskan penghantar arus untuk sistem charger itu penting ya, penting. Jadi kalau kabel kalian sudah mulai bermasalah, ibaratnya dalam satu kabel itu ada 10 kawat, kemudian 9 kawat itu sudah putus, kemudian terhubung sisa satu kawat, dan di sini ditambah lagi fleksibel yang tipis ya. Jadi dari batok charger menuju ke motherboard itu penghantarnya tipis sehingga membuat arus itu kecil. Nah, itulah yang menyebabkan pengisian lama, bisa tidak stabil ya. Maka dari itu penghantar pada rangkaian itu sangat penting, atau jalurnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke HP-nya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan di sini yang paling termudah adalah membersihkan. Jadi kita jadi ini adalah fleksibel layar ya, display. Kita tidak usah ganggu. Kita cukup membuka konektor fleksibel bagian charger yang ini ya. Nah, kita bisa bersihkan dulu bagian konektornya guys. Kita bisa menggunakan sejenis alkohol untuk membersihkan, atau bisa juga cairan pembersih khusus ya untuk ini. Jadi di sini saya cuma menggunakan alkohol guys ya. Selanjutnya kita juga bisa lepas, kalau bisa ya, kita lepas dock chargernya. Kita bersihkan lubang chargernya ya, lubang casnya. Ini juga sangat penting karena biasa mudah kotor. Oke, saya sudah bersihkan guys ya.
Kita tes lagi. Jadi ini saya belum melakukan pengukuran menggunakan multitester. Ini berguna untuk teman-teman yang tidak mempunyai alat seperti itu. Jadi bisa melakukan hal seperti ini ya, yang mudah-mudah saja tanpa harus ada alat-alat yang bagus. Jadi kita coba lagi. Oke, 48 ya. Jadi ada cara bagus untuk mengatasi masalah seperti ini juga, cuman itu kita harus melakukan penyolderan ya, atau bisa dikatakan penjamperan, dan itu mungkin tidak semua bisa kita lakukan seperti itu ya. Nah, ini untuk hal-hal yang mudahnya bisa teman-teman lakukan, bisa mempercepat atau mengatasi masalah ketika mengalami pengisian lambat. Jadi saya akan coba jumper ya guys. Kita lihat. Untuk mengetahui bagus tidaknya ini fleksibel, kita bisa juga melakukan pengukuran untuk input charger tiba sampai di mainboard. Jika inputnya tidak sama dengan di sini, itu otomatis fleksibel ini bermasalah guys. Oke, jadi di sini saya memperkuat lagi arus positifnya guys ya, dengan cara saya jumperkan kawat dari mainboard ke papan charger bawah. Oke, jadi setelah melakukan penjamperan, saya tes cas. Di sini saya masih merasa sedikit lambat, guys ya. Di sini yang bisa mempengaruhi lagi adalah baterai. Mengapa demikian? Kita lihat sendiri baterainya sudah diganti, guys. Jadi pada baterai asli itu ada rangkaian modulnya ya. Itu biasanya sudah dirancang dengan mainboard sehingga kompatibel. Apalagi kalau HP kita didukung dengan fast charging. Nah, oleh karena itu ketika kita ganti baterai, kecuali ya kita ganti baterai asli original, namun itu jarang sekali kita bisa dapatkan. Nah, ketika kita beli baterai biasa itu rangkaian modulnya universal, jadi biasa tidak kompatibel dengan rangkaian cas pada IC di mainboard ya, di motherboard. Jadi itu bisa berpengaruh guys. Di sini saya mencoba minta tolong ke pemilik
mengatakan kalau bisa baterai aslinya seumpama masih ada bisa dibawakan, karena saya akan mengambil modulnya untuk mengganti ke baterai barunya. Jadi yang akan saya ganti nanti ini dia guys ya, modulnya, modul BMS-nya. Di sini kita lihat sendiri rangkaiannya universal guys ya, menggunakan MOSFET dan IC regulator. Jadi ini akan saya ganti dengan yang bawaan aslinya ya. Kita lihat di sini hasil output charger. Di konektor baterai sudah mantap sekali ya, 4,3 volt karena fast charging. Ini sudah bagus sekali. Namun karena baterai tidak kompatibel lagi, itu bisa saja mempengaruhi guys ya. Oke, jadi di sini saya sudah kedatangan baterainya guys ya. Ini dia baterai aslinya. Nah, ini kalau bisa teman-teman sudah ganti baterai, simpan baik-baik baterai aslinya, karena suatu saat itu kita bisa butuhkan, apalagi modulnya ini guys ya. Memang sebenarnya kalau kita ganti baterai, yang kita butuhkan itu cuma batunya ya, batu baterainya. Diusahakan modulnya tetap kita pakai yang ori biar kompatibel dengan motherboard ya. Kecuali baterai ini sudah pernah kena air, itu bisa saja rusak total guys ya, kita tidak bisa pakai lagi modulnya. Maka dari itu baterai original itu mahal ya guys, mahal karena semua di situ sangat mempengaruhi. Oke, maaf guys ya, saya terlalu banyak bicara, jadi saya akan segera mengganti modulnya dulu. Oke. Oke guys, jadi saya sudah ganti modul dan pasang ya. Sekarang sisa kita coba. Jadi ini semua sudah kita lakukan yang terbaik untuk yang mudah-mudah guys ya. Oke, di sini sudah masuk chargernya. Sekarang kondisi persentase itu 53%. Kita lihat ya. Dan ini saya sudah anggap sudah mantap guys ya, mantap. Oke, jadi ini sudah mantap guys ya. Ini saya sudah anggap yang terbaik dalam memperbaiki penghantar arus charger guys. Oke, saya pasang dulu HP-nya.
Oke guys, jadi saya sudah pasang dan saya sudah lem. Jadi itulah beberapa penyebab yang menyebabkan pengisian lemah. Jadi paling penting itu adalah konektivitas atau jalur charger itu harus baik, tidak ada yang lemah, atau ibaratnya itu penghantarnya harus kuat, besar ya. Oke, ini saya coba nyalakan dulu, kemudian saya akan cas. Oke, di sini 70% guys ya. Kita akan tes pengisian daya cepat. Kemudian ada juga yang bisa mempengaruhi pengisian melambat, itu ada beberapa bisa disebabkan dari aplikasi guys ya, dari aplikasi. Jadi jangan sembarang memasang aplikasi, apalagi yang berhubung tentang pengisian, sengaja mempercepat pengisian atau fitur-fitur penampilan baterai pengisian, itu semua aplikasi bisa mempengaruhi guys ya. Aplikasi-aplikasi yang tidak kompatibel, jadi bisa menyebabkan pengisian terganggu. Oke, di sini sudah 71%. Oke, mungkin sekian video dari saya guys, semoga bermanfaat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.